Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran seni budaya online kelas 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bustomi Rifa Aljawari. Kalian bisa memanggil saya Pak Tommy, dan di sini saya yang akan mengampu mata pelajaran seni budaya kelas 7. Oke, seperti yang kita tahu sekarang pandemi COVID-19 memaksa kita semua untuk belajar dari rumah. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena belajar itu bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari rumah kalian masing-masing. Yang terpenting sekarang, kalian jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ya, sebelum kita mulai materi ini, kalian harus persiapkan dulu alat tulis kalian, boleh pensil, bolpen, dan kertas. Boleh juga kalian juga menggunakan HP untuk mencatat, karena di pertengahan materi nanti, saya akan meminta kalian untuk menuliskan hal-hal yang kalian dapatkan dari video ini. Dan juga kalian harus menjawab pertanyaan dari saya. Ya, silakan kalian pause dulu videonya untuk mempersiapkan alatnya, alat tulis kalian maksudnya. Dan nanti ketika di video materi, kalian juga boleh pause videonya ketika kalian menjawab pertanyaan. Kalau perlu diulang juga bisa. Ya, sekarang kita mulai materinya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi seni budaya. Kali ini kita masuk ke aspek seni rupa ya. Materinya tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, kita harus tahu nih pengertian menggambar itu apa. Coba kalian pikirkan pengertian menggambar menurut kalian. Yang sudah mempersiapkan alat tulisnya, coba deskripsikan dengan bahasamu sendiri. Apa itu pengertian menggambar? Jadi kalian tuliskan menurut kalian pengertian menggambar itu apa? Cukup dengan satu kalimat aja. Jadi pengertian menggambar adalah titik. Oke. Nah, pengertian menggambar menurut saya pribadi. Jadi menggambar adalah suatu kegiatan mengekspresikan diri dengan menggunakan alat dan media tertentu untuk menghasilkan karya seni dalam bentuk dua dimensi. Jadi menurut saya menggambar itu kegiatan mengekspresikan diri. Jadi kalian mau gambar apa itu diekspresikan. Dengan menggunakan apa? Ya menggunakan alat dan media tertentu. Jadi nanti saya jelaskan alat dan medianya apa, tentu berbeda-beda ya. Nah, ini menggambar untuk menghasilkan karya seni dalam bentuk dua dimensi. Nah, pengertian yang kalian tuliskan itu tidak harus sama dengan yang saya sampaikan. Karena jika kalian melihat di internet, di sini ya, saya mengutip dari diktio.id, pengertian menggambar menurut para ahli itu berbeda. Jadi di sini ada 5 pendapat dari para ahli yang saya kutip. Ini berbeda-beda semua. Nah, apakah ini pengertiannya ada yang salah? Enggak, jadi di sini semuanya benar. Semuanya berbeda. Karena apa? Setiap orang memiliki perbedaan dalam memahami sesuatu. Jadi, pengertian menggambar ini akan berbeda menurut pemahaman orang tersebut. Nah, sekarang jika kalian sudah menuliskan pengertian menggambar, coba tuliskan pengertian menggambar menurut kalian itu di kolom komentar ya. Silahkan tulis pengertian menggambar, jangan lupa cantumkan nama lengkap dan kelas. Karena itu nanti akan saya gunakan untuk presensi kehadiran kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke objek menggambar. Jadi objek menggambar ini apa yang akan kita gambar? Ini ada bunga, ada singa, ada vas bunga. Jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda, itu berarti kita menggambar dengan objek flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, atau alam benda. Alam benda ini apa sih Pak? Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita, bisa berupa benda alami maupun buatan. Jadi alami itu contohnya kayak pemandangan, gunung, sawah, dan lain-lain. Yang buatan itu ada vas bunga, ada meja, ada kursi, dan lain-lain juga. Oke, paham ya sampai sini ya objek menggambar ya? Nah, kita masuk ke alat yang diperlukan untuk menggambar. Apa aja sih alatnya yang diperlukan? Yang pertama, pensil. Ada penghapus, untuk menghapus ketika salah nanti. Ada pensil warna dan krayon, ini untuk pewarnaan atau finishing nanti. Nah, setelah itu ada alat bantu lain.
Ada spidol juga untuk pewarnaan. Ada jangka, jika kalian ingin membuat lingkaran yang bagus, bisa memakai jangka. Lalu ada penggaris, jika kalian ingin membuat satu garis lurus, itu bisa buat penggaris. Lalu ada drawing pen. Drawing pen ini pensil untuk menggambar. Loh Pak, sebentar. Ini kok nggak ada buku gambar ya? Kok adanya ini, terus ini ya? Oke, sebentar. Kalian harus pahami dulu antara perbedaan alat untuk menggambar dan media untuk menggambar. Jadi di sini, perbedaan alat dan media untuk menggambar. Yang pertama, alat menggambar adalah benda-benda yang digunakan untuk menggambar. Seperti tadi ya. Lalu, media untuk menggambar adalah tempat yang digunakan untuk menggambar. Jadi coba ada perbedaan di sini. Ini adalah benda-benda, di media adalah tempat. Nah, sekarang buku gambar atau kertas gambar itu maksudnya di mana ya? Nah, benar sekali. Buku gambar atau kertas gambar itu masuknya ke media menggambar atau tempat yang digunakan untuk menggambar. Di sini ya. Media yang sering digunakan untuk menggambar adalah kertas gambar. Namun selain kertas, itu bisa menggunakan media lain. Seperti apa contohnya? Ada kayu, kain, tembok, bisa menggunakan media digital ya. Media digital nih apa sih? Jadi, kita sedikit membahas tentang media menggambar secara digital. Jadi, seiring perkembangannya zaman, teknologi juga semakin maju, menggambar itu nggak harus dilakukan secara manual, di kertas, di kayu, itu enggak. Jadi, kita bisa menggambar secara digital. Menggambar secara digital itu biasanya menggunakan laptop atau komputer dengan bantuan aplikasi. Apa aja sih aplikasinya? Jadi ada Corel Draw, ada Photoshop, ada Paint, ada Adobe Illustrator, dan lain-lain yang kalian tahu. Oke. Nah, agar menggambar secara digital ini bisa maksimal, diperlukan alat bantu yang disebut dengan drawing pad. Ini bentuk drawing pad ada seperti ini. Jadi ini untuk menggambar, ini ada pensil untuk khususnya. Lalu gambar nanti keluar di sini, gitu. Oke, paham ya sini ya, menggambar secara digital. Nah, sekarang menurut kalian apa saja sih langkah-langkah untuk menggambar? Coba tuliskan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kita mulai membahas langkah-langkah dalam menggambar. Yang pertama kali kalian lakukan untuk menggambar adalah menentukan gagasan atau ide. Apa sih itu menentukan gagasan atau ide? Jadi, sebelum kalian menggambar, kalian harus menentukan nih, kalian mau menggambar apa. Jadi di sini kan objeknya tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Oke. Lalu kedua, mempersiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang tadi yang saya jelaskan tadi. Lalu ada membuat sketsa gambar. Sketsa gambar atau gambar kasar. Jadi ketika kamu mau menggambar bunga, kamu harus membuat sketsanya dulu. Jadi digambar kasar dulu. Nanti kalau misal salah bisa dihapus. Kalau misal udah selesai, kalian harus melakukan finishing. Finishing itu bisa dengan pewarnaan atau dengan teknik lainnya. Contohnya misal teknik arsir. Nah, gini ya, ada 4 langkah-langkah di sini. Nanti misal ada yang tanya begini, Pak, kalau langkah-langkahnya ini diacak boleh nggak Pak? Kalau untuk nomor 1, menentukan gagasan atau ide dan mempersiapkan alat dan bahan, ini boleh diganti. Misal yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan dulu, baru menentukan gagasan ide. Itu boleh. Tetapi untuk nomor 3 dan nomor 4, ini sudah paten ya. Jadi kalian harus membuat sketsa gambar dulu, baru melakukan finishing. Oke. Paham sampai sini? Kita lanjut ke teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar. Apa sih itu teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar? Ya, di sini ada yang pertama teknik arsir. Teknik arsir di sini memakai pensil ya. Jadi ada teknik arsir yang renggang, di sini renggang, terus di sini rapat. Ada tebal tipisnya berbeda. Nah, ini untuk membuat efek gradasi, di sini gelap, di sini terang gitu ya. Ini memakai satu warna aja. Lalu yang kedua ada teknik pointillis. Apa sih pointillis itu?
Jadi teknik pointillist itu memakai titik-titik-titik ini sebagai finishing dalam pewarnaan. Jadi sini ada titik-titiknya seperti ini. Ini namanya pointillist, artinya titik-titik. Lalu ada teknik dazzle. Teknik dazzle atau gosok di sini saya mencontohkan dengan krayon. Jadi ada krayon diaplikasikan ke sini lalu digosok dengan tisu. Tujuannya apa? Biar supaya rapi dan menimbulkan efek gradasi. Jadi di sini agak gelap, di sini masuknya agak terang gitu ya. Biar rapi. Jadi teknik dazzle atau gosok. Lalu selanjutnya ada teknik siluet. Apa sih teknik siluet itu? Jadi di sini diblok semua dengan warna hitam. Kalian kan nggak tahu. Ini ada batang pohon ini warnanya apa, rantingnya warna apa, daunnya warna apa. Terus ini ada orang di sini, itu orangnya kulitnya warna apa, kan nggak tahu. Jadi di sini langsung diblok dengan warna hitam. Ini namanya teknik siluet atau blok. Lalu ada teknik linear. Apa sih linear itu? Linear itu memakai garis-garis ini ya. Ini hampir sama dengan teknik arsir, cuma berbeda gitu. Nah, kita masuk ke teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Loh Pak, sebentar, kita kan sedang membahas teknik menggambar. Kenapa di sini ada teknik melukis, Pak? Apakah teknik menggambar dan teknik melukis itu sama? Nah, coba kita pahami dulu. Perbedaan menggambar dan melukis. Menggambar dan melukis secara sepintas adalah kegiatan yang sama, namun terdapat perbedaan yang mendasar. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, pada menggambar, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat kering, seperti pena, pensil warna, maupun krayon, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sedangkan dalam melukis, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat basah. Contohnya seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan kuas. Nah, perbedaannya ini ya di sini ya. Di alat dan bahan pada menggambar itu yang digunakan cenderung bersifat kering, lalu di melukis cenderung bersifat basah. Tapi untuk tahapan dan teknik yang digunakan, baik itu menggambar ataupun menulis, kurang lebih sama. Paham sampai sini? Nah, tadi kan kita membahas tentang teknik akuarel di sini. Lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Nah, sekarang ada kebalikan dari teknik akuarel. Ini kan tipis. Kebalikan dari tipis apa? Ya, benar, tebal. Di sini ada yang namanya teknik pelakat atau cetak tebal di sini. Jadi pengaplikasian catnya itu secara tebal, banyak. Jadi catnya yang digunakan agak banyak di sini biar bernuansa tebal, tegas gitu. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, setelah menyimak video ini, silahkan kalian kerjakan soal uji pemahaman materi, yang linknya akan saya taruh di deskripsi. Uji pemahaman materi ini nanti berguna untuk mengukur kemampuan kalian dalam menangkap materi di video ini. Kalian sudah paham atau belum? Ketika kalian belum paham, nanti ada penekanan pada poin-poin tertentu ya. Jadi jangan lupa tadi tuliskan pengertian menggambar menurut kalian pribadi di kolom komentar beserta nama lengkap dan kelas. Lalu kalian kerjakan soal uji pemahaman materi yang linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, sampai sini paham ya? Materi hari ini saya cukupkan. Jadi semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.